بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hingga detik ini, hingga malam ini, Allah Azza wa Jalla masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat sehat, yang dimana tidak semua hamba-hamba Allah berikan nikmat sehat. Di antara mereka ada yang ketika bulan Ramadan ini nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun tidak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Kita juga diberikan nikmat waktu, kita masih diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, di mana sebagian di antara hamba-hamba Allah cabut nikmat waktunya, sehingga dia pun tidak mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Dan yang lebih berharga, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, taufik, hidayah, di mana sebagian dari hamba-hamba Allah yang dia memiliki kesehatan, dia memiliki waktu, dia hadir di bulan Ramadan, namun karena tidak adanya iman, tidak adanya hidayah dari Allah, maka dia pun tidak bisa melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini entah sudah berapa kali kita mengikuti tarbiyah Ramadan. Di antara kita ada yang mungkin sudah 50 kali ikut Ramadan. Di antara kita mungkin ada yang lebih dari 50 kali, mungkin 60 kali ke atas dia ikut Ramadan. Namun yang perlu kita renungkan bersama, bulan Ramadan yang setiap tahun kita ikut di dalamnya ternyata tidak memberikan dampak positif bagi kita. Tidak ada efek sama sekali dalam kehidupan kita. Kita yang dulu sebelum bulan Ramadan bergelimang dengan dosa, tatkala keluar dari bulan Ramadan kehidupan kita sama. Kita pun masih tetap terjerumus ke dalam dosa yang sama. Tidak ada tambahan ilmu, hafalan Quran juga segitu-gitu aja. Ini menandakan bahwa bulan Ramadan yang kita lalui hanya sekedar rutinitas tahunan. Bulan Ramadan bagi sebagian kita hanya sekedar event tahunan yang datang tiap tahun, yang rutinitas itu diisi dengan puasa, sholat taraweh, ya, berbuka bersama, baca Quran, tilawah dan lain sebagainya. Tapi ruh dari ibadah itu tidak ada sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin, saya mengajak diri saya pribadi dan Anda semua, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jangan ada anggapan di antara kita bahwa bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Tidak. Nabi SAW mengistimewakan bulan Ramadan. Nabi SAW lebih meningkatkan kualitas imannya di bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Ada peningkatan kualitas, ada peningkatan takwa di bulan Ramadan. Demikian pula kita dapati para salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka begitu bersemangat menyambut bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang luar biasa, yang kalau kita merenungkan tentang bagaimana amalan para salaf terdahulu, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka.
Diriwayatkan, kana ba'du salaf yad'una Allah 6 ashhur ay yuballighahumullahu fi Ramadan wa ay yad'u Allah 6 ashhur ay yataqabbala minhum. Dulu para salaf, para sahabat dan orang-orang yang ada setelah mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau kita melihat bagaimana amalan para salaf terdahulu sangat luar biasa. Misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kana Syafi'i yakhtimu fi kulli syahri Ramadan 60 marrah. Dialah Imam Syafi'i, di setiap kali bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di setiap tahun di bulan Ramadan. Siwa ma yaqra'u fis shalah, itu di luar dari bacaan Qur'annya yang beliau baca tatkala salat. Pun demikian Al-Imam Syafi'i khawatir, takut ibadah-ibadahnya yang luar biasa yang dilakukan di bulan Ramadan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana dengan kita yang ibadah kita amburadul, bacaan Quran kita acak-acakan, salat juga jarang, kekhusyuan juga tidak ada. Namun ketika keluar dari bulan Ramadan, pede seakan-akan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kita sudah menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang sudah dijamin surga wal iyadu billah. Padahal amalan kita jauh daripada mereka. Lihat, jangankan para salaf, Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang merupakan seorang nabi, seorang rasul, salah satu di antara 5 ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan. Bahkan beliau saking istimewanya, beliau mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, masih ada kekhawatiran dalam diri beliau kalau amal solehnya gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim tatkala Allah perintahkan untuk membangun pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail mentaati Allah dengan cara membangun pondasi Ka'bah. Itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berdua membangun pondasi Ka'bah, tatkala selesai, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengenai ayat ini. Ibnu Katsir meriwayatkan seorang salaf terdahulu yang bernama Ibnul Wird. Tatkala beliau membaca ayat ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, beliau menangis. Beliau takjub dengan bagaimana luar biasanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengatakan, ya Khalilar Rahman, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaida baitir Rahman wa takhafu alla yuqbala minka. Wahai kekasih Allah, maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kau ini kekasih Allah. Kau bukan manusia sembarangan. Kau statusmu sebagai kekasih Allah yang luar biasa. Kau sedang melaksanakan perintah Allah. Bukan kau melaksanakan perbuatan bid'ah yang gak ada perintahnya dari Allah. Kau sedang melaksanakan perintah Allah. Kau membangun pondasi rumah Allah, yaitu membangun Ka'bah. Tapi meskipun demikian, kau masih saja takut amalanmu gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang kurang dari Nabi Ibrahim jamaah? Nabi Ibrahim kekasih Allah, melaksanakan perintah Allah, membangun rumah Allah yang mulia Ka'bah. Tapi pun demikian Nabi Ibrahim khawatir amalannya gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana dengan kita? Status kita bukanlah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesolehan kita jauh daripada beliau. Amal-amal soleh kita apabila ditimbang dengan amal soleh mereka sungguh sangatlah jauh. Namun kenapa? Tidak ada kekhawatiran dalam diri kita kalau amal soleh kita tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini bukan hanya sekedar melewatkan bulan Ramadan hanya dengan rutinitas ibadah.
Habiskan waktu Anda di bulan Ramadan secara total untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai terselip sedikit pun waktu Anda di bulan Ramadan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi melakukan hal-hal yang haram. Sungguh sangat merugi orang-orang semacam ini. Nabi SAW diriwayatkan tatkala beliau menaiki anak tangga mimbar beliau. Kita tahu bahwa beliau memiliki mimbar yang beranak tangga berjumlah 3. Setiap kali beliau menaiki anak tangga, beliau mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik anak tangga kedua, beliau mengatakan amin. Naik anak tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Para sahabat-sahabat terheran, tidak ada yang berdoa ketika itu. Apa yang diaminkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka selepas Nabi memberikan khutbahnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Tidak ada yang berdoa di antara kami. Doa apa yang kau aminkan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Tadi ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril tiba-tiba datang kepadaku. Jibril mengatakan kepadaku, mengucapkan sebuah doa yang hendaklah ketika kita mendengar doa ini kita waspada. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh didoakan oleh malaikat Jibril ini. Apa doanya Jibril? Jibril mengatakan, raghima anfumri'in alladhi adraka abawaihi ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Semoga kecelakaan, kemelaratan, kebangkrutan bagi seseorang yang ia mendapati kedua orang tuanya masih hidup di tengah-tengahnya, atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tapi ternyata dia nggak bisa masuk surga melalui pintu orang tua. Artinya dia menyia-nyiakan kehadiran orang tuanya tersebut. Nabi mengatakan amin, iya, semoga celaka orang semacam ini. Lalu naik anak tangga yang kedua, Jibril lagi-lagi berdoa. Jibril mengatakan, raghima anfum ri'in alladhi dakhala Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Semoga kecelakaan, kemelaratan, kebangkrutan bagi mereka-mereka yang hadir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia sehat, dia diberikan usia, diberikan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Tapi tatkala bulan Ramadan pergi meninggalkan dia, satu pun dosanya nggak ada yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan amin, iya, semoga celaka orang seperti ini. Artinya jemaah, bisa dibayangkan bagaimana bulan Ramadan yang di situ Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya. Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Allah mengampuni setiap hamba yang meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak terjadi di bulan-bulan lain. Kalau bulan yang istimewa seperti ini saja dia terlewatkan, dia nggak dapat ampunan Allah, dia nggak dapat pahala dari Allah, maka di luar bulan Ramadan dia lebih nggak dapat lagi dari itu semuanya. Maka Nabi mengatakan amin, semoga celaka orang seperti ini. Dan yang ketiga, tatkala Nabi naik ke anak tangga yang ketiga, Jibril lagi-lagi berdoa. Jibril mengatakan, raghima anfum ri'in alladhi dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Semoga kecelakaan, kemelaratan, kebangkrutan bagi orang-orang yang ketika mendengar namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin, semoga orang-orang seperti ini diberikan kecelakaan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekali lagi bertahun-tahun mengikuti Ramadan dan tidak ada jaminan bulan Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu, Ramadan tahun lalu, mereka masih hadir bersama kita. Kita masih teringat bagaimana mereka berada di samping kita. Mungkin buka bersama, mungkin sholat tarawih bersama, mungkin kita duduk bersama dengan mereka-mereka. Namun kemana mereka tahun ini? Tahun ini mereka menjadi cerita bagi kita yang hidup. Mereka menjadi cerita. Mungkin sebagian di antara kita menceritakan, oh fulan tahun lalu masih sholat tarawih bersama kita. Ingat gak? Fulan tahun lalu masih melakukan ini. Dia jadi cerita. Namun tahun ini dia tidak dipertemukan oleh bulan Ramadan. Tidak dipertemukan bulan Ramadan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menutup kemungkinan tahun depan
kita yang jadi cerita bagi orang-orang yang hidup. Maka apa yang kita persiapkan jamaah? Apa yang kita persiapkan untuk menuju kematian? Bulan ini adalah bulan meraih bekal sebanyak-banyaknya. Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Sungguh sangat bodoh, sangat merugi orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan hal yang sia-sia. Maka kita wasiatkan jamaah, di antara sebagian kaum muslimin ada yang menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sibuk dengan urusan politik, sibuk membaca koran, sibuk membaca berita-berita yang tidak menambah keimanan dia sama sekali, tidak menambah manfaat baginya di dunia, apalagi di akhirat. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim. Lihat para salaf terdahulu, mereka tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Urusan dunia hanya sekedarnya. Selebihnya mereka habiskan waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kanu yasumuna fin nahar wa yaqumuna fil lail. Kebiasaan para salaf terdahulu, mereka di siang hari berpuasa, di malam hari mereka bangun malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Qiraatul Quran, berzikir, bersedekah, ibadah apapun yang mereka mampu melaksanakan, mereka habiskan itu secara total di bulan Ramadan. Karena mereka tahu bulan depan, tahun depan tidak ada jaminan bagi mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa mencambuk diri saya pribadi dan bagi Anda semua untuk tetap bersemangat di bulan Ramadan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima lapar kita, haus kita, lelah kita, capek kita di bulan Ramadan ini, semuanya dibalas dengan surga Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.